garis. Integral garis merupakan generalisasi integral tentu, integral dengan batas atas B dan dengan batas bawah A fx dx diperoleh dengan mengganti interval A, B dengan suatu kurva atau lintasan C. Misalkan kurva C, X sama dengan X, T, Y sama dengan Y, T, A kecil dari sama dengan T, kecil dari sama dengan B, atau persamaan vektor RT sama dengan X, TI ditambah Y, TJ. Dengan X aksen dan Y aksen kontinu dan tidak serentak 0 pada A, B, jika C adalah busur lengkungan dari A dan ke B, maka integral garis pada kurva C adalah integral C, Fx, Y, dan ds. Perhitungan menggunakan parameter T di mana X sama dengan X, T, dan Y sama dengan Y, T, sehingga dx sama dengan akar X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat dt. Contoh soal pertama, integral garis. Soalnya, hitunglah integral C 2x ditambah x kuadrat y ds dengan C adalah setengah bagian atas dari lingkaran satuan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Penyelesaiannya yang pertama, kita mengubah persamaan kurva C menjadi persamaan parametrik. Lingkaran satuan dapat diparameterkan dengan persamaan X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T. Setengah bagian atas lingkaran dijabarkan oleh selang parameter T lebih besar atau sama dengan 0 dan T lebih kecil atau sama dengan Pi. Berikut gambar kurva C yang merupakan setengah bagian atas dari lingkaran satuan dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga menghasilkan integral C 2 ditambah X kuadrat Y ds sama dengan integral 0 sampai Pi 2 ditambah cos kuadrat T sin T akar sin kuadrat T ditambah cos kuadrat dt sama dengan integral 0 sampai Pi 2 ditambah cos kuadrat T sin T akar 1 dt. Akar 1 yaitu 1, jadi integral 0 sampai Pi 2 ditambah cos kuadrat T sin T dt. Menghasilkan integral 0 sampai Pi 2 dt ditambah integral 0 sampai Pi cos kuadrat T sin T dt. Sama dengan integral 0 sampai Pi 2 dt ditambah integral 0 sampai Pi cos kuadrat T sin T d cos T. Menghasilkan 2T dengan batas atas Pi dan batas bawah 0 ditambah negatif cos pangkat 3T per 3 dengan batas atas Pi dan batas bawah 0 menghasilkan 2Pi ditambah 2 per 3. Contoh soal yang kedua. Hitunglah integral dengan batas C xy kuadrat dx ditambah xy kuadrat dy di sepanjang lintasan C sama dengan C1 gabung C2 seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Hitung pula integral ini di sepanjang lintasan lurus C3 dari 0,2 ke 3,5. Jadi untuk penyelesaiannya pada C1 itu Y sama dengan 2, dy sama dengan 0 dan integral dengan batas C1 xy kuadrat dx tambah xy kuadrat dy sama dengan integral dengan batas 0 sampai 3 4x dx. Kita hitung dan hasilnya 2x kuadrat. Dari integral 4x itu 2x kuadrat. Lalu kita substitusikan dari batas atasnya 3 dikurang dengan batas bawahnya 0. Kita substitusikan ini dan kita memperoleh hasil 18. Lalu pada C2 Y sama dengan 3 dx sama dengan 0 dan integral
dengan batas C2 XY kuadrat DX tambah XY kuadrat DY sama dengan integral dengan batas 2 sampai 5 3Y kuadrat DY sama dengan astagfirullah. Ulang di awal. Pada C2 Y sama dengan 3, DX sama dengan 0, dan integral dengan batas C2 XY kuadrat DX ditambah XY kuadrat DY sama dengan integral dengan batas 2 sampai 5 3Y kuadrat DY. Kita hitung dulu dari integral dari 3Y kuadrat, maka kita memperoleh Y pangkat 3. Lalu Y pangkat 3 ini kita substitusikan dengan batas bawah dikurang batas kita substitusikan dari batas atas dikurang batas bawah, maka hasil yang kita peroleh itu adalah 117. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa integral dengan batas C2 XY kuadrat DX ditambah XY kuadrat DY sama dengan 18 ditambah 117, maka hasil yang kita peroleh adalah 135. Jadi untuk C3 Y sama dengan X tambah 2 DY sama dengan DX, dan integral dengan batas C3 XY kuadrat DX ditambah XY kuadrat DY sama dengan 2 integral dengan batas 0 sampai 3 X dalam kurung X pangkat 2 kuadrat DX. Jadi pertama kita uraikan dulu dari X pangkat X tambah 2 kuadrat ini kita uraikan, lalu kita kalikan dengan X, maka hasil yang kita peroleh adalah 2 integral dengan batas 0 sampai 3 X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 4X dx. Lalu kita jabarkan lagi dari X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 tambah 4X, kita jabarkan sehingga kita memperoleh 2 dalam kurung X pangkat 4 per 4 ditambah 4X pangkat 3 per 3 ditambah 2X pangkat 2 atau 2X kuadrat. Lalu setelah kita memperolehkan hasil ini, kita substitusikan dari batas atas 3 dikurang dengan batas bawah. Ya, dengan substitusikan dari batas ini, dari batas atas kurang batas bawah, lalu kita kalikan dengan 2, maka hasil yang kita peroleh adalah 297 per 2. Jadi perhatikan bahwa kedua lintasan dari 0,2 ke 3,5 menghasilkan nilai yang berbeda untuk integral ini. Integral permukaan. Definisinya, jika S suatu permukaan dua sisi yang demikian mulus dan N merupakan vektor normal satuan positif, maka flux atau massa yang mengalir per satuan waktu dari himpunan A yang beranggotakan X, Y, Z melalui permukaan S yang disebut integral permukaan. Menghitung integral permukaan akan lebih sederhana dengan memproyeksikan. Misalkan salah satu sisinya dianggap sebagai sisi positif, atau jika S adalah permukaan tertutup, sisi ini diambil sebagai sisi luar. Sebuah vektor normal satuan N terhadap sembarang titik pada sisi positif S disebut sebagai sebuah vektor normal satuan positif. Jika dihubungkan dengan diferensial luas permukaan ds, sebuah vektor ds yang besarnya ds dan arahnya menurut n, maka ds sama dengan n ds.
Integralnya adalah integral lipat 2S A dikali ds sama dengan integral lipat 2 A dikali N ds. Merupakan contoh dari integral permukaan disebut flux dari A melalui S. Gradien F sama dengan do per do x I tambah do per do y j ditambah do per do z k. F sama dengan do f per do xi tambah do f per do y j ditambah do f per do z k. Dihasilkanlah n, jadi sehingga n sama dengan gradien f per besar dari gradien f. Misalnya S mempunyai proyeksi R pada bidang SF, maka integral lipat 2S A dikali N ds sama dengan integral lipat 2S A dikali N dx per dy per besar dari N kali K. Diproyeksikan pada bidang XZ, maka integral lipat 2S A dikali N ds sama dengan integral lipat 2S A dikali N dx dikali dz per besar dari N dikali F. Jika diproyeksikan pada bidang Z, pada bidang YZ, maka integral lipat 2S A dikali N ds sama dengan integral lipat 2S A dikali dy dikali dz per besar dari N dikali I. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Contoh soal dari integral permukaan. Contoh soalnya bisa kita lihat bahwa hitunglah integral lipat 2 S A dot N ds dengan A sama dengan X Y dikurang X kuadrat Y ditambah X tambah Z K dan S adalah bagian dari bidang 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 6 yang terletak di kuadran pertama, dan N unit vektor tegak lurus S. Nah, jadi bisa kita lihat dari persamaan vektor tersebut, kita bisa melihat membentuk sebuah bangun 5 segitiga. Nah, karena pada soal terletak di kuadran pertama, maka kita akan mengambil pada yang kuadran pertama saja. Nah, maka persamaannya menjadi X sama dengan 3 dikurangi Y. Nah, seperti kita ketahui, nabla 2X tambah 2Y tambah Z dikurang 6 sama dengan, nah pertama untuk mencari nablanya kita turunkan dulu persamaan berikut terhadap X. Nah, turunan 2X adalah 2, maka menjadi 2I. Turunan 2Y 0, jadi 2 tambah 0 tambah 0 tambah 0 menjadi 2I. Nah, selanjutnya untuk yang bagian J kita turunkan Y nya. Nah, 2X turunan Y nya menjadi 0 tambah 2 tambah 0 tambah 0 menjadi 2J. Selanjutnya untuk bagian K kita turunkan Z pada persamaan berikut. Nah, turunannya terhadap Z adalah 0, 0, nah 1, 0. Maka untuk bagian K adalah 1 atau K. Nah, untuk mencari N nya sama dengan nabla 2X tambah 2Y tambah Z kurang 6 sama dengan 2I tambah 2J tambah K. Kita letakkan pada
pembilangnya per akar dari nabla tersebut. Nah, akar nablanya 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Maka bisa kita lihat menjadi 2i tambah 2j tambah k per akar dari 4 tambah 4 tambah 1 adalah 3. Nah, maka selanjutnya yang kita cari adalah a.n sama dengan a-nya kita bisa lihat nih, xyi kurang x kuadrat j ditambah x tambah zk. Nah, kita kalikan dengan n, maka menjadi 1/3 2xy dikurang 2x kuadrat ditambah x tambah z. Nah, jadi kita operasikan lagi menjadi 1/3 2xy dikurang 2x kuadrat ditambah x kurang 2x kurang 2y tambah 6. Nah, menjadi bentuknya 1/3 2xy dikurang 2x kuadrat dikurang x kurang 2y tambah 6. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal memasukkan pada rumus. Rumusnya adalah integral lipat 2s a dot n ds sama dengan integral lipat 2 a dot n. Nah, karena kita akan memproyeksikan pada bidang xy, maka kita gunakan ds-nya menjadi dx dy per panjang vektornya nk. Selanjutnya kita masukkan ke rumus hasil an tersebut. Nah, rumusnya integral lipat 2 an ds. Nah, ds-nya kita berubah menjadi dx dy per nk panjang nk karena kita memproyeksikannya pada bidang xy. Nah, pertama kita keluarkan saja 1/3-nya, lalu kita integralkan 2xy kurang 2x kuadrat dikurang x kurang 2y tambah 6 dx dy per 1/3. Nah, maka kita peroleh bentuknya menjadi 2xy dikurang 2x kuadrat dikurang x kurang 2y tambah 6 dengan batas pertamanya itu 0 sampai 3 kurang y, lalu kita integralkan lagi nanti dengan 0 sampai 3 dengan batas 0 sampai 3. Nah, dari yang pertama kita integralkan terhadap batasnya 0 sampai 3 kurang y. Nah, kita masukkan 3 kurang y kuadrat, y kurang 2/3 3 kurang y pangkat 3 dikurang 1/2, masukkan saja 3 kurang y nya ke dalam masing-masing x nya. Nah, lalu masukkan 0 nya juga. Habis itu kita dapatkan hasilnya 9 dikurang 6y tambah y kuadrat y kurang 2/3 27 kurang 27y tambah 9y kuadrat dikurang y pangkat 3 dikurang 1/2 9 dikurang 6y tambah y kuadrat kurang 6y tambah 2y kuadrat tambah 18 kurang 6y dy. Nah, selanjutnya bisa langsung kita lihat bentuknya menjadi 5/3 y pangkat 3 dikurang 21/2 y kuadrat tambah 18y kurang 9/2 dy dengan batasnya 0 sampai 3. Nah, selanjutnya kita masukkan 3/3 pada masing-masingnya, lalu kita kurangkan dengan 0. Nah, lalu kita dapatkanlah hasilnya yaitu 27/4.